Sumpah terakhir dari Abu Ubaidah terucap. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam, saya bersenjata Hamas itu bersumpah untuk terus melawan pasukan Israel dalam memperingati kemartiran Panglima Jenderal Brigade Mohammad Deif. Mengutip Al-Mayadin pada 14 Juli, Sumpah Ubaidah menegaskan bahwa mimpi buruk akan mulai dan terus menghantui tentara IDF, memperingatkan bahwa mereka tidak akan pernah hidup damai di tanah Palestina. Tidak setelah Deif dan saudara-saudaranya menulis dengan darah bab terakhir pembebasan Palestina. Dalam sumpahnya, Ubaidah mengklaim bahwa Deif telah memimpin Banjir Al-Aqsa, sukses beri pukulan paling dahsyat dalam sejarah Zionis, sekaligus berhasil membawa perjuangan Palestina kembali ke garda terdepan. Ubaidah juga menyatakan bahwa kemartiran Sang Panglima Agung menjadi puncak dari jihad dan pengorbanan panjang, menyatukan darahnya dengan para pejuang yang gugur demi Al-Aqsa dan Palestina. Kebocoran data besar kembali dialami Israel selesai sekelompok peretas membeberkan informasi intelijen negara tersebut. Diketahui para hacker itu menyebar informasi pribadi ribuan orang yang terafiliasi dengan unit militer dan intelijen paling elit Israel. Dikutip dari Tribun News, Minggu 13 Juli 2025, para ahli menyebut kebocoran data ini merupakan salah satu pelanggaran siber yang paling mengkhawatirkan. Dilaporkan, data yang bocor itu mencakup nama, nomor telepon, email, bahkan alamat rumah para mantan perwira intelijen, operator drone, teknisi, hingga pakar siber dari unit 8200 dan unit 81. Padahal kedua unit elit tersebut dikenal sebagai otak operasi siber dan intelijen Zionis. Tanya itu, orang-orang yang berkaitan dengan kantor Perdana Menteri Israel dan Kementerian Keamanan juga masuk dalam daftar data yang bocor. Israel menduga data-data itu dibocorkan oleh kelompok peretas Handala Hack. Sekumpulan hacker itu juga disebut berafiliasi dengan Iran. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengeluarkan peringatan keras pada Amerika Serikat. Pada Jumat 11 Juli 2025, Khamenei menegaskan bahwa serangan terhadap pangkalan udara Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar bisa terulang lagi. Dalam pernyataannya, Khamenei memperingatkan serangan terhadap pangkalan udara Amerika Serikat di Timur Tengah itu akan terjadi lagi jika ketegangan militer terus meningkat. Dikutip dari Tribun News, pernyataan ini merujuk pada serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran pada Juni 2025 lalu. Seperti diketahui, operasi itu sebagai balasan atas serangan Amerika yang menyasar situs nuklir Iran. Pemimpin tertinggi Iran itu lantas menekankan bahwa Teheran memiliki kemampuan untuk meluluhlantakkan situs-situs militer penting Amerika. Sebagai informasi, pada 23 Juni 2025 lalu, sebuah rudal balistik Iran menghantam pangkalan udara Al-Udeid. Rudal tersebut menyebabkan kerusakan ringan pada radome, struktur pelindung alat komunikasi di markas militer Amerika Serikat itu. Dilaporkan, sebagian besar rudal lainnya berhasil ditangkis oleh sistem pertahanan udara gabungan Amerika Serikat Qatar. Warga sipil Israel dilaporkan mengantongi uang ribuan dolar Amerika Serikat per bulan buntut penghancuran rumah warga Palestina. Disebutkan mereka meratakan rumah-rumah di Gaza menggunakan alat berat. Kabar kontroversial itu mencuat seusai media Israel The Marker merilis laporan investigasi pada Sabtu 12 Juli 2025. Dikutip dari Tribun News, sejak perang berkecamuk, militer Israel gencar melakukan penghancuran terhadap rumah warga Gaza serta infrastruktur sipil lainnya. Alat-alat berat seperti bulldozer dan ekskavator seringkali digunakan dalam operasi penghancuran itu. Tak hanya militer Zionis, rupanya warga sipil Israel direkrut untuk mengoperasikan alat-alat berat itu. The Marker melaporkan mereka mendapat bayaran sekira 1.200 shekel atau 360 dolar Amerika Serikat per hari. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Israel dilaporkan membayar hingga 1.500 dolar Amerika Serikat per hari pada pemilik alat berat yang digunakan. Para kontraktor swasta yang bekerja sama dengan militer Israel dikabarkan juga menerima bayaran. Mereka dibayar berdasarkan skala bangunan yang dihancurkan. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan rekaman kekejaman pasukan Israel terhadap seorang pria tua Palestina. Dalam rekaman yang beredar, seorang kakek tampak berlari kecil melintasi jalanan.
Tak ada gerakan mencurigakan maupun senjata yang dibawa oleh pria tua tersebut. Namun tiba-tiba saja sebuah tembakan dilepaskan dari tank Zionis. Seketika kakek tersebut pun terjatuh dan tewas di lokasi. Diketahui penyerangan itu terjadi di kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Rekaman pembunuhan pria tua itu ramai beredar sejak Kamis 11 Juli 2025 lalu. Dikutip dari Warta Kota Live, insiden itu terjadi dalam konteks operasi militer Israel yang lebih besar di Khan Yunis. Seperti diketahui, Khan Yunis menjadi salah satu titik panas dalam konflik Gaza. Serangan udara dan artileri kerap kali dilesatkan pasukan Zionis di kawasan tersebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dilaporkan terluka akibat serangan udara Israel pada Juni 2025 lalu. Diketahui serangan terhadap pertemuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengakibatkan luka di kaki Pezeshkian. Dikutip dari The Times of Israel, serangan di lantai bawah gedung di Iran Barat itu dilakukan pada 16 Juni 2025. 6 rudal menghantam titik akses dan masuk gedung. Serangan itu mengakibatkan terputusnya aliran listrik di gedung tersebut. Pezeshkian dan sejumlah orang lainnya pun dilaporkan mengalami cedera di bagian kaki mereka saat mencoba menyelamatkan diri. Diberitakan sebelumnya, Pezeshkian menuding Israel berusaha untuk menghabisinya. Dalam sebuah wawancara, Presiden Iran itu menyatakan bahwa pasukan Zionis berusaha membombardir lokasi tempatnya mengadakan